Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para sahabat channel Eka Zulkarnain Panandrang. Salam jumpa kembali kepada para sahabat penikmat kopi di seluruh Indonesia. Tentunya hari ini para sahabat dan para pemirsa di seluruh Indonesia tentunya bahagia, tetap tersenyum dan positive thinking. Tema kita kali ini, tema channel saya kali ini adalah tentang siklus kehidupan manusia di zaman dahulu dan dihubungkan dengan zaman saat ini. Tentunya itu kita kenal dengan teori siklus. Apakah itu teori siklus? Teori siklus adalah, definisi saya sendiri adalah bahwa kehidupan yang terdahulu disangkut pautkan dengan keadaan saat ini. Kata orang-orang sekarang itu adalah ilmu cocok logi katanya. Namun itu bisa saja terjadi dan bisa saja kita hubungkan, dan bisa saja itu mempunyai hubungan yang ada hubungannya dengan hal-hal yang terdahulu dan yang sekarang saat ini. Walaupun itu hanya mungkin ada yang mengatakan bahwa itu adalah kemungkinan saja terjadi, atau hal-hal yang mengatakan bahwa itu adalah hal-hal yang hanya disangkut pautkan saja. Namun itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan sendiri dan bisa kita pikir sendiri bahwa ada benarnya juga bahwa sesuatu yang terdahulu bisa saja ada saat ini. Contoh misalnya mengenai hal-hal yang berbau artefak atau berbau sejarah atau benda-benda sejarah, misalnya pusakaan yang terdahulu kemudian didapatkan oleh seseorang di saat ini. Tentunya kalau menurut saya itu memiliki suatu hubungan yang erat dengan para pendahulunya tentunya. Nah guys, sebelum saya lanjutkan lebih jauh tentang teori siklus saya kali ini, kita ngopi bro, biasa, santai, mantap. Wow, para sahabat dan para pemirsa di seluruh Indonesia dan para sahabat-sahabat channel Eka Zulkarnain Panandrang dimanapun berada. Tentunya kali ini yang saya akan bicarakan tentang teori siklus presiden yang terpilih berdasarkan real count maupun adalah quick count maupun real count. Tentunya itu adalah presiden yang terpilih berdasarkan dua lembaga resmi di Indonesia, yaitu quick count dan real count, tentunya KPU. Nah, para sahabat dan para sahabat channel di seluruh Indonesia dan para sahabat pemirsa di seluruh Indonesia, tentunya yang ingin saya sangkut pautkan dengan teori siklus ini adalah tokoh Prabowo, Gibran, dan siapakah sosok Mahapatika yang ada saat ini. Nah, para sahabat channel di seluruh Indonesia dan para sahabat penikmat kopi di seluruh Indonesia, tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Kopi dulu bro, mantap. Seperti yang saya ingin utarakan tentang teori siklus tersebut. Teori siklus itu sudah banyak di channel-channel lainnya tentang siapa sosok Bapak Presiden Joko Widodo, siapa sosok Soeharto, sosok Soekarno, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kita sangkut pautkan saat ini adalah
Presiden Prabowo dan Gibran. Tentunya itu disebabkan dengan raja-raja Majapahit saat itu. Pertama adalah Raden Wijaya, Kalagemet, kemudian Hayam Wuruk tentunya ya, dan Mahapati Gajah Mada yang begitu terkenal pada saat itu di Kerajaan Majapahit. Siapakah sosok-sosok ketiga tokoh Nusantara pada saat ini yang saya kokohkan dengan teori siklus? Tentunya yang saya ingin bicarakan sekali lagi adalah siapakah sosok Prabowo dan siapakah sosok Gibran Rakabuming dan siapakah sosok Mahapati Gajah Mada sesungguhnya. Tentunya mengenai siapa sosok Prabowo ya, tokoh Prabowo yang disangkut pautkan dengan teori siklus tersebut, tentunya para sahabat channel di Indonesia dan para sahabat pemirsa penikmat kopi di Indonesia itu sudah melihat atau menonton channel-channel di YouTube tentunya, dan itu sudah banyak dibahas tentang teori siklus tersebut. Namun kali ini saya hanya ingin memastikan bahwa intinya di sini adalah siapa sebenarnya Mahapati Gajah Mada yang memiliki peranan penting dalam kebangkitan Kerajaan Majapahit dan menuju di zaman keemasannya pada saat itu. Tentunya para sahabat pemirsa di Indonesia dan para sahabat channel di Indonesia, yang ingin saya bahas adalah sekali lagi adalah Mahapati Gajah Mada dan apa peranannya dia di saat zaman sekarang ini. Mahapati Gajah Mada ini adalah penopang daripada atau artinya membawa kebangkitan Kerajaan Majapahit pada saat itu, dan tentunya teori siklus itu akan seperti yang masa lalu itu akan tersangkut paut dengan masalah-masalah politik saat ini, dan tentunya untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para sahabat channel Indonesia dan para sahabat penikmat kopi di Indonesia, ada kalanya kita ingin mengetahui sesuatu yang tentang fakta empiris, fakta-fakta intelligible atau fakta indrawi, atau ya fakta-fakta yang seperti yang tiga tadi saya utarakan itu adalah tentang tiga fakta dalam filsafat. Nah, sekali lagi yang saya ingin katakan, yang saya ingin bicarakan adalah peranan Mahapati Gajah Mada di zaman saat ini, di zaman ini maksud saya, dengan disebut dengan teori siklus. Nah, singkat saya ingin katakan bahwa atau pendapat saya tentang siapakah Mahapati Gajah Mada sebenarnya. Seperti yang teori-teori siklus yang sudah ditontonkan oleh channel-channel YouTube lainnya, yaitu bahwa Prabowo itu adalah Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Kemudian Gibran Rakabuming disangkut pautkan dengan Raja Muda Hayam Wuruk tentunya. Nah, sebagaimana sejarah yang sudah tertulis bahwa Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu seperti bapak dan anak yang saling menyokong atau saling mendukung dalam peranannya dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit. Tentunya itu kita sudah mengetahui. Intinya adalah bahwa Hayam Wuruk ini adalah Gibran Rakabuming dalam teori siklus. Itu menurut teori siklus yang sudah ada di channel-channel YouTube lainnya. Namun siapakah Mahapati Gajah Mada? Nah, ini yang saya ingin utarakan. Mahapati Gajah Mada itu di zaman sekarang ini siapa? Kalau begitu, saya mengajak kepada para pemirsa dan para sahabat channel di Indonesia untuk ngopi dulu, santai, mantap bro.
merokok dulu. Nah, lanjut para sahabat pemirsa di Indonesia dan para sahabat penikmat kopi di Indonesia, tentunya Mahapati Gajah Mada yang saya ingin utarakan dan saya ingin mempertuang kepada para sahabat pemirsa di Indonesia dan para sahabat penikmat kopi di Indonesia bahwa Mahapati Gajah Mada untuk saat ini adalah pemegang ketiga pusaka kerajaan Majapahit. Apakah ketiga pusaka kerajaan Majapahit itu? Tentunya itulah yang menjadi peranan penting dalam pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga pusaka ini sebagai perekat bangsa, sebagai alat kedaulatan dan sebagai alat dasar negara Republik Indonesia tentunya. Pemegang ketiga pusaka kerajaan Majapahit inilah yang disebut sebagai Theorosiklus, tokoh Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada saat ini yang diperankan oleh sosok manusia saat ini atau sosok tokoh saat ini pasti memiliki ketiga pusaka kerajaan Majapahit tersebut. Apa pusaka kerajaan Majapahit tersebut? Pertama itu dalam konteks pewayangan adalah Jamus Kalimasodo atau pusaka Pancasila, legasi Pancasila, dan merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Tombak Koro Welan, serta yang ketiga adalah Payung Tunggul Naga. Nah, para sahabat pemirsa di seluruh Indonesia dan para sahabat penikmat kopi Indonesia, Mahapati Gajah Mada tersebut, saya ulangi, tokoh Mahapati Gajah Mada tersebut dalam teori siklus untuk saat ini berada di kota Makassar. Dan jika Bapak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming sebagai sosok teori siklus Raja Muda Hayam Wuruk harus merangkul tokoh Mahapati Gajah Mada dalam teori siklusnya untuk orang saat ini. Dia harus merangkul, Mas Gibran harus merangkul, Bapak Prabowo, Mas Gibran Rakabuming harus merangkul tokoh sosok Mahapati Gajah Mada dalam teori siklus untuk saat ini. Karena tokoh Mahapati Gajah Mada tersebut memegang pusaka kerajaan Majapahit dan itu berada di kota Makassar. Nah, sekian dulu para sahabat pemirsa di Indonesia dan para sahabat channel di Indonesia. Semoga apa yang saya utarakan ini bermanfaat bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menuju kejayaan Indonesia di mata dunia. Salam hormat saya kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming sebagai teori siklus Raja-Raja Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.